Assalamualaikum pemirsa. Yuk kita lanjutkan kisah Choki Sang CEO. 71. Aku ingin bertanya kepadamu seberapa jauh hubunganmu dengan Rosa. Tanya Lion sambil menatap ke arah sekeliling. Aku takut Susan akan kembali dari toilet lebih cepat dari perkiraan. Kok kakak tahu tentang Rosa sih? Ujar Choki balik bertanya. Aku punya 1000 mata dan tersebar kemana-mana Choki. Jawab Lion sambil bercanda. Jadi lebih baik katakan saja semuanya kepadaku. Choki tidak bisa menjawab keinginan kakaknya perihal Rosa. Choki pun sebenarnya masih bingung tentang hubungannya dengan Rosa. Kalau cinta terlahir dari kedekatan yang intens dan tercipta dari proses panjang saling memahami satu sama lain, mungkin saja Choki akan menamai perasaannya kepada Rosa dengan cinta. Yang jelas, satu hal yang dirasakan oleh Choki ketika bersama dengan Rosa, rasa nyaman. Rasa nyaman itu tidak bisa didapatkan dari perempuan manapun, termasuk Susan sekalipun. Saat bersama Rosa, Choki merasa kalau dia selalu menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu ada kekurangan yang harus ditutup-tutupi atau berubah menjadi jaga image. Choki bisa tertawa begitu lepas menertawakan kekonyolan dirinya, dan di saat yang sama, lelaki itu bisa mencurahkan semua kegundahan hidupnya kepada Rosa tanpa kecuali. Ini bukan tanpa alasan, karena Choki telah mengenal Rosa bertahun-tahun lamanya sehingga dia tidak perlu merasa canggung kepada perempuan itu. Tentu saja semua ini tidak bakal jadi canggung, sebab persahabatan mereka murni tanpa embel-embel cinta, sehingga segala sesuatunya berjalan begitu saja. Namun, ada hal yang berubah di dunia ini, yang juga terjadi pada diri Choki, cara pandang yang berbeda. Mulanya, Choki tidak pernah benar-benar memperhatikan Rosa sebagai seorang perempuan, Choki hanya memperlakukan perempuan itu sebagai sahabat. Tapi kemudian segalanya berubah pada suatu hari, ketika Rosa didekati oleh lelaki yang bernama Panji. Ketika tahu kalau sahabatnya sedang didekati oleh seorang lelaki, pandangan Choki sekonyong-konyong berubah. Choki merasa ketika Rosa dekat dengan lelaki lain, dari dalam dirinya ada sesuatu yang terenggut dan tercuri. Tidak boleh ada orang lain yang dekat dengan Rosa, kecuali dirinya. Ditambah lagi, orang yang dekat dengan Rosa adalah orang jahat macam Panji. Makin tidak sudi saja Choki merelakan Rosa jatuh ke pelukan orang lain. Maka dari itu, ketika Choki tahu kalau Panji berbuat jahat kepada Rosa dan merencanakan yang tidak-tidak kepada gadis itu, Choki ingin sekali membalasnya. Untung saja Panji sudah tidak lagi mendekati Rosa, dia sudah kapok. Lagi pula, Rosa tidak mencintai Panji, dan terlihat geli kepada lelaki licik itu. Dan hal itu membuat Choki mengambil napas lega. Hubunganku dengan Rosa hanya sebatas sahabat. Akhirnya Choki berucap kepada kakaknya, Lion, kamu yakin? Tanya Lion dengan nada serius. Entahlah, jawab Choki sambil mengangkat bahu. Sudah lama sekali aku mengenalnya. Dan kalau aku ditanya apakah aku ada hubungan spesial dengan Rosa, tentu saja aku akan menjawab iya ada. Lebih dari sekadar teman. Tapi entahlah, apakah lebih dari sekadar cinta. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya jawaban itu. Bagiku Rosa adalah tipe perempuan yang sangat pengertian dan punya hati yang tulus. Aku selalu merasa nyaman ketika aku bersamanya. Begitu juga dengan Rosa. Aku tahu kalau Rosa pun punya ketertarikan yang sama denganku. Tapi kami sama-sama saling tidak mau menunjukkan perasaan kepada masing-masing. Jadi kamu mencintai gadis itu? Tanya Lion langsung ke inti pembicaraan. Entahlah, jawab Choki singkat. Sulit untuk menjawabnya. Biarkan waktu yang akan menjawab semua ini, tambah Choki sambil mengangkat bahu. Baiklah, adikku yang sedang galau, jawab Lion sambil meledek. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap Susan? Mendengar jawaban itu Choki hanya mengangkat bahu. Kok kepo banget sih kak? Ledek Choki kepada kakaknya. Harus dong, bukan Lion namanya kalau enggak kepo. Jawab kakak Choki sambil menjulurkan lidah. Aku serius, Choki, ujar Lion kemudian kembali berucap. Aku ingin tahu perasaanmu terhadap Susan. Karena aku pikir kamu juga menyukai gadis itu. Entahlah kak, aku enggak bisa menjawabnya. Pertanyaan yang sulit, ujar Choki bingung. Ketika Choki menjawab pertanyaan dari Lion, Susan datang dari arah toilet tanpa diduga-duga. Apanya yang sulit? Tanya si cantik Susan dengan mengerutkan kening. Senyum manis tercetak jelas di wajahnya yang tirus. Enggak ada yang sulit kok, kilah Liani sambil membalas senyum manis Susan. Yang sulit adalah aku bingung mau masak apa hari ini. Lagi pula, sudah lama sekali aku enggak masak. Kak Lion pintar masak ya? Tanya Susan penasaran. Lion tidak menjawab pertanyaan Susan. Perempuan itu hanya mengajak mereka berdua masuk ke dalam supermarket. Sejak kapan Lion pintar masak? Gumam Choki dalam hati. Setahu Choki,
Kakaknya itu sangat tidak suka di dapur. Ketika masuk ke dalam supermarket, Choki menanyakan langsung hal ini kepada Leona Lian. Bukannya kakak enggak suka masak ya, kakak selalu bilang kakak benci dapur, dan sebagai perempuan kakak selalu bilang kalau kakak enggak mau hidupnya terkukung di dapur, sumur, kasur, ujar Choki dengan santai. Siapa bilang? Jawab Leona Lian singkat. Everybody's changing, Choki, dan akhir-akhir ini kakak memang sedang hobi memasak. Bisa memasak bagi seorang perempuan bukan merupakan sebuah keharusan Choki, tapi lebih kepada hobi. Baiklah, jawab Choki sambil melihat-lihat suasana supermarket yang sangat meriah. Di luar mall mungkin terlihat sepi, tapi di dalam supermarket, banyak sekali orang hilir mudik untuk berbelanja bulanan. Hari ini adalah awal bulan, pantas saja orang-orang berbondong-bondong untuk pergi ke supermarket membeli belanja bulanan. Tampak orang-orang sedang sibuk melihat list-list belanjaan, sibuk membawa troli bersama anak-anak mereka yang nakal dan menggemaskan. Aku ingin coba masak sayur asem, lalapan, ikan asin, dan lain-lain. Akhirnya Leona Lian memutuskan. Apa aku enggak salah dengar kak? Tanya Choki sambil melongo. Tidak Choki, kamu enggak salah dengar, jawab Leona Lian singkat. Kenapa emangnya? Kelihatan jadul banget ya. Mungkin kamu pikir aku bakal masak spaghetti, atau yang berbau barat begitu. Enggak Choki, aku bosen makan makanan yang begituan, aku pengen yang lokal-lokal aja. Lagian dulu kan ibu selalu masakin kita sayur asem, dan aku tahu kamu doyan banget makan sayur asem pakai sambal dan lalapan. Pokoknya hari ini kalian harus makan masakanku, pinta Leona Lian seolah sedang menegaskan. Tapi tunggu dulu deh, resep sayur asem itu apa aja sih? Tambah Leona Lian seolah kebingungan dengan idenya sendiri. Melihat Leona Lian kebingungan seperti itu, sontak membuat Choki tertawa dibuatnya. Bayangan tentang masakan yang tidak enak sudah terngiang-ngiang di benaknya. Susan hanya tersenyum manis ketika Leona Lian bicara seperti itu. Menurut Susan hal yang dilakukan kakak Choki terlampau lucu. Kita mau masak di mana? Tanya Susan kepada Leona Lian. Terserah aja, bagaimana kalau masak di apartemenku saja? Kebetulan di apartemenku punya peralatan dapur yang lengkap, ujar Susan mantap. Bersambung, 72, masakan sudah ready, mari makan. Teriak Leona Lian setelah setengah jam mengerahkan kemampuannya masak sayur asam ala hotel bintang 5 yang pernah didapat resepnya dari sebuah vlog masak-memasak di medsos. Choki yang sudah kelaparan sejak sore tadi belum makan segera bergegas ke meja makan menghampiri Leona Lian. Susan mana? Tanya Leona Lian pada Choki yang langsung duduk menghadap masakan yang sudah terhidang di atas meja. Dia bilang kita disuruh makan duluan, katanya lagi deadline, jelas Choki. Sibuk banget ya dia, sedangkan kamu bosnya nyantai-nyantai aja, celetuk Lian. Makanya aku beruntung punya asisten kayak Susan, aku cuma terima matang saja, semua dia yang prepare dan uruskan, ungkap Choki mulai menyendok nasi dan lauk ke dalam piringnya. Kamu harus percaya padaku, Choki, hidupmu akan bahagia kalau Susan bisa jadi pendamping hidupmu, ucap Lian sambil tersenyum, lalu menyiram nasinya dengan kuah sayur asam yang dibuatnya. Lihat nanti saja kak. Aku masih trauma nih kalau harus ngomongin Marit, kemungkinan aku masih perlu waktu cukup lama untuk berpikir serius mengenai pasangan hidupku, jelas Choki. Lian coba memahami keputusan adiknya yang masih belum move on dari peristiwa kegagalan pernikahan yang dialaminya. Choki pun memulai suapan pertamanya menikmati sayur asam buatan kakaknya, tapi tiba-tiba dia langsung membekap mulutnya sendiri. Wow, kenapa, Choki? Tanya Lian heran. Enggak enak masakannya, tegas Lian. Kok asam? Tanya Choki. Wah namanya juga sayur asam, kan? Jelas Lian, tapi tidak seasam ini yang pernah aku makan, ungkap Choki. Leona Lian segera mencicipi dengan seksama hasil racikan bumbunya untuk memastikan ucapan Choki. Standar kok asamnya, memang seperti ini rasa sayur asam, bahkan kalau tom yum lebih kecut dari ini, jelas Leona Lian setelah mencicipi beberapa sendok kuah sayur asam buatannya. Mungkin dasar aku memang kurang suka asam ya, ungkap Choki. Aku makan ikan asin sama lalapnya saja ya, ucap Choki setelah mengganti piringnya dan menyendok nasi putih kembali bersama ikan asin dan lalap timun beserta sambal bajaknya juga tempe goreng. Enggak apa-apa kamu makan begitu saja, Choki. Tegas Lian merasa tak enak hati Choki tidak menyukai masakannya. Justru masakan simple begini bisa bikin makan lahap dan ingin nambah lagi, jelas Choki sambil lahap memakan nasi di piringnya. Seumur hidup, baru kali ini aku melihat ada CEO makan nasi cuma pakai ikan asin dan tempe. Hehehe, canda Lian sambil tersen senyum-senyum. Yang penting kenyang, balas Choki sambil menyantap makan malamnya dengan lahap hingga tak tersisa.
Tiba-tiba handphone Choki yang ditinggalkan di atas meja makan berbunyi saat Choki sedang mencuci tangan di wastafel. Telepon Choki, teriak Lionelian yang sedang merapikan meja makan coba memberi tahu Choki. Choki pun bergegas kembali ke tempat duduknya. Saat dia mengangkat telepon, tertera nama Rosa di handphonenya sedang melakukan panggilan. Malam, Rosa, sapa Choki setelah bergegas menjauh dari kakaknya menuju balkon rumah Susan dengan senyum terukir lebar di wajahnya. Choki merasa heran, Rosa di sana tidak menjawab, yang terdengar hanya suara angin. Halo, Sa, kamu dengar aku, kan? Tegas Choki. Iya, aku dengar, ucap Rosa di sana akhirnya. Oke, kamu sekarang lagi ada di mana, Sa? Tanya Choki masih dengan senyum mengembang di bibirnya. Itu enggak penting aku ada di mana, yang penting sekarang. Aku ingin kamu tahu, kalau saat ini aku sangat kecewa dengan kamu, Choki. Ucap Rosa dengan nada sedih. Lalu tiba-tiba dia menutup panggilannya. Choki yang kaget mendengar ucapan Rosa, langsung segera menelepon balik, tapi ternyata ponsel Rosa sudah tidak aktif. Ada apa sih dengan Rosa, kok tiba-tiba bersikap aneh? Apa dia masih kecewa dengan sikapku tempo hari yang mengurungkan niat menemaninya bermalam di hotel? Pikir Choki sambil bengong sendiri di balkon rumah memandang ke taman di luar sana yang gelap dan hening. Sepertinya ada hal yang harus kita luruskan, Sa, dalam waktu dekat aku ingin menemui kamu, ketik Choki dalam sebuah pesan WhatsApp lalu dikirimnya pada Rosa yang entah berada di mana. Rosa sebenarnya sedang berada di koridor rumah sakit yang sunyi saat menelepon Choki, dan kini dia masih terduduk di sana dengan wajah yang terlihat muram dan pikiran bercabang-cabang. Pertama, pikiran terberatnya adalah ibunya yang ternyata masih perlu perawatan intensif pasca operasinya. Kedua, tentu saja dia memikirkan masalah yang terjadi antara dirinya dengan Panji. Lelaki itu kenyataannya sudah tidak bisa diharapkannya lagi setelah apa yang dilakukannya pada saat jamuan makan di restoran. Ternyata dia tidak ikhlas dalam menyayangi Rosa. Bahkan sejak saat itu dia tidak pernah menghubunginya Rosa sama sekali, sampai barusan mengirimkan foto via pesan WhatsApp-nya. Masalah Rosa terakhir, yang baru saja terjadi adalah rasa sedih Rosa melihat Choki lebih memilih menghabiskan waktu bersenang-senang dengan dua wanita cantik di saat Rosa benar-benar butuh kehadiran seorang teman di sisinya. Pantas saja kalau Choki tidak pernah tertarik denganku, rupanya dia itu sangat pemilih orangnya. Jika aku dibandingkan dengan dua wanita cantik di dalam foto yang dikirimkan oleh Panji, tentu saja aku tidak ada apa-apanya. Jadi, perhatian dan kebaikannya selama ini memang hanya sebagai teman saja, tidak lebih, karena aku bukanlah wanita idamannya. Batin Rosa termenung sendiri. Duh, sebenarnya ngapain juga bisa-bisanya aku berharap yang bukan-bukan pada Choki. Bukankah hubunganku dengan Choki selama ini baik-baik saja sebagai sahabat? Kenapa aku harus marah? Choki berkencan dengan wanita lain, dua orang sekaligus malah, itu kan haknya, dan aku sama sekali tidak berhak untuk kecewa pada Choki yang lebih memilih bersama dengan wanita lain, karena posisiku hanyalah seorang sahabat, bukan gadis yang dicintai Choki. Gumam Rosa merasa bersalah telah mengatakan sesuatu yang tidak semestinya pada Choki lewat telepon barusan. Tapi, Rosa tidak bisa memungkiri hati kecilnya akhir-akhir ini. Tepatnya setelah Choki putus dari Via, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berhak sebagai wanita pengganti dalam hidup Choki, sehingga karena atas alasan itulah sebenarnya Rosa menolak Panji saat lelaki itu menyatakan cintanya di restoran. Kini kenyataannya, Rosa menganggap Choki lebih memilih wanita lain yang berada di dalam foto itu. Penampilan keduanya memang berbeda sekali jika harus dibandingkan Rosa yang selalu berpenampilan bersahaja. Sampai di sini Rosa mulai mengerti bahwa dirinya pastilah bukan tipe wanita idaman bagi Choki. Sehingga keinginannya ingin menjadi wanita pengganti Via dalam hidup Choki hanya akan berakhir dengan kekecewaan, seperti yang dialami Rosa saat ini. Pada saat Rosa merasa gabut pada dirinya sendiri, lamunannya terusik oleh kedatangan seorang suster yang membawa sebuah amplop putih untuk diberikan padanya. Apa ini, Sus? Tanya Rosa pada suster berkulit putih dan bermata sipit itu. Surat tagihan biaya perobatan Ibu Marina. Mohon segera dilunasi, Nona Rosa, jelas suster itu, lantas dia pergi. Rosa pun segera membuka amplop di tangannya, lalu dia mengeluarkan struk tagihan di dalamnya. Rosa terkejut bukan main melihat harga pengobatan ibunya yang sangat fantastis, terutama biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasi ibunya yang di sana tertera dilakukan oleh pimpinan rumah sakit, Dr. Davin, sedangkan kenyataan yang pernah didengarnya sendiri oleh bagian administrasi rumah sakit kalau operasi yang dilakukan oleh Profesor Hendra tanpa dimintai biaya sepeser pun. Bersambung, 73. Sejak Profesor Hendra mengancam akan melaporkan tindakan suap yang dilakukan Panji pada dirinya,
Dr. Davin menghentikan total kegiatan curangnya di rumah sakit yang selalu menerima sogok untuk meluluskan kemudahan pasien yang ingin mendapat kemudahan dan kelancaran selama dirawat di rumah sakit Siloam. Tapi, lama-kelamaan Dr. Davin menyadari kalau yang dilakukan Profesor Hendra maupun Choki hanyalah gertak sambal, tidak benar-benar ingin direalisasikan. Sehingga, saat ini dengan penuh keberanian dia menuliskan biaya operasi yang dilakukan oleh Profesor Hendra pada tagihan biaya perobatan Marina di atas namakan dirinya, yang ditagihkan dalam jumlah ratusan juta. Selain ingin mencari keuntungan materi, Dr. Davin juga sengaja melakukan ini untuk menekan Rosa, karena diam-diam setelah bertemu gadis itu dia memiliki perasaan terpendam pada Rosa. Dia ingin mengambil kesempatan untuk memperdayanya melalui tagihan biaya perobatan yang telah di-markup sangat tinggi jumlahnya. Dr. Davin yang sedang duduk santai di ruang kerjanya sambil melamunkan Rosa yang berparas cantik dan tampak lugu dengan kesederhanaan penampilannya, terjaga dari lamunannya saat seorang suster masuk ke dalam ruangannya, memberitahu kalau Rosa ingin menemuinya. Wah, pucuk dicinta ulam pun tiba, gumam Pak Davin setelah dia menyuruh suster untuk mempersilakan Rosa masuk ke dalam ruangannya. Selamat pagi, Pak Davin, ucap Rosa dengan ramah saat masuk ke dalam ruang kerja pimpinan rumah sakit. Dr. Davin pun langsung mempersilakan Rosa duduk di depan meja kerjanya. Apa yang bisa aku bantu, cantik? Ucap Pak Davin dengan penuh nada rayuan. Rosa langsung risih mendengarnya. Rosa mengeluarkan amplop putih yang berisi struk tagihan biaya berobat ibunya, lalu diletakkan di atas meja Pak Davin. Bapak bisa tolong jelaskan mengenai nominal biaya operasi ibu saya, kenapa bisa ditagihkan dan nominalnya besar sekali sampai 100 juta, sedangkan menurut bagian administrasi sebelum ayah saya menandatangani surat persetujuan operasi katanya Profesor Hendra tidak meminta bayaran, tanya Rosa sambil meletakkan struk tagihan rumah sakit itu di depan Pak Davin. Oh itu, bagian administrasi waktu itu salah informasi, cantik. Lagian mustahil aja ada biaya operasi gratis, kencing di toilet umum saja bayarkan. Hahaha, ucap Pak Davin coba mengolok-olok Rosa. Tapi kenapa di dalam struk itu operasi dilakukan oleh Pak Davin, bukan ditulis Profesor Hendra? Tegas Rosa yang mulai terasa risih dengan sikap Davin, apalagi lelaki seumuran dengan ayahnya itu kerap memanggilnya dengan kata, cantik. Kalau itu hanya prosedur perusahaan saja, kalau ada dokter dari luar pembayaran di atas namakan nama pimpinan rumah sakit, Karen nanti aku yang akan membayarkan langsung pada Profesor Hendra. Emang kamu pikir, aku mau makan uang itu ya? Tegas Pak Davin dengan nada tegas. Saya hanya perlu kejelasan saja, Pak, apa tidak boleh? Balas Rosa dengan ketus. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau kamu pikir aku mau mengambil kesempatan dari uang operasi itu, kamu salah besar, bagiku uang segitu enggak ada apa-apanya. Gajiku saja sebagai pimpinan rumah sakit sebulan 3 kali lipat dari itu, jelas Pak Davin coba menutupi kebohongannya dengan menyombongkan dirinya. Bagaimana, cantik, apa kamu mau membayar semua tagihannya sekarang, agar ibumu bisa segera keluar dari rumah sakit? Tanya Pak Davin sambil senyum-senyum menatap Rosa yang sedang terdiam memutar otak mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Sebentar, Pak, beri saya waktu untuk menguruskannya. Ucap Rosa yang tiba-tiba teringat pernah diberi kartu nama oleh Profesor Hendra saat bertemu di restoran tempo hari. Rosa merasa beruntung bisa menemukan kartu nama itu terselip di dalam tas tangannya. Seperti sudah mendapat jalan keluar dari masalahnya, Rosa langsung mendial nomor seluler Profesor Hendra untuk menanyakan secara langsung perihal biaya operasi yang dikenakannya hingga 100 juta. Dengan hati gusar, Rosa terpaksa menghentikan percobaannya untuk menghubungi Profesor Hendra, karena nomor ponsel lelaki itu tidak aktif. Lalu, yang terpikir di benak Rosa adalah menghubungi Choki. Dalam keadaan sulit selama ini sahabatnya itulah yang kerap membantunya, tapi kali ini berbeda, mulai ada perasaan enggan pada dirinya untuk menghubungi Choki. Apalagi kemarin dia sudah menerima pesan WhatsApp dari Choki, kalau dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi, jadi kemungkinan Choki masih sibuk pagi ini, atau dia sedang bersama wanita di dalam foto itu, jadi jika menghubunginya hanya akan mengganggu kesenangannya. Rosa pun mengurungkan niatnya menelepon Choki. Sepertinya saya masih perlu waktu untuk melunasinya. Mohon bersabar ya, Pak. Ucap Rosa akhirnya dengan wajah merunduk di hadapan lelaki berwajah oriental dan berkepala sedikit botak itu. Pak Davin bangkit dari duduknya, lalu duduk di sofa yang berada di dalam ruang kerjanya yang luas itu. Buat gadis secantik kamu, apa sih yang enggak boleh? Ucap Pak Davin yang duduk bersandar dengan santai di sofanya. Ayo sini, dong, cantik. Sebagai gantinya temani aku minum teh ya. Pasti kalau tehnya dituangkan oleh gadis secantik kamu rasanya pasti jadi spesial. Tambah Pak Davin meminta Rosa menemaninya minum teh hangat.
Rosa yang sudah semakin risih dengan sikap Pak Davin yang tidak henti menggodanya dengan sebutan cantik, tidak bisa menolak keinginan lelaki menyebalkan itu untuk melayaninya membuatkan teh, karena Rosa membutuhkan dispensasi waktu darinya dalam melunasi tagihan rumah sakit. Kalau bukan karena alasan itu, tak sudi dia mau melakukannya. Sini dong duduknya, masak jauh-jauh begitu, ucap Pak Davin melihat Rosa di sampingnya terlihat enggan mendekatinya. Lagi-lagi Rosa tidak punya pilihan untuk mengikuti mau Pak Davin yang menghendakinya duduk berdempetan di sampingnya. Wah, wangi sekali tubuh kamu Rosa, ucap Pak Davin lagi yang terus berusaha mencari kesempatan pada Rosa setelah mengendus tubuh gadis cantik di sampingnya. Bakalan betah nih bisa berlama-lama berdekatan di sampingmu. Hehehe, tambah Pak Davin membuat Rosa merasa jengkel, tapi ditahannya di dalam hati. Ini, Pak, tehnya. Ucap Rosa sambil memberikan secangkir teh hijau hangat yang diraciknya baruan pada Pak Davin di sampingnya. Wah, mantap sekali rasanya, Rosa. Manisnya pas, tapi kalau minumnya sambil pandangin kamu rasanya makin bertambah manis. Hehehe, canda Pak Davin sambil menatap pada Rosa. Rosa hanya tertunduk menyunggingkan senyum meskipun terpaksa melakukannya. Sudah ya, Pak, saya harus pergi dulu untuk mendiskusikan perihal pembayarannya dengan keluarga. Ucap Rosa yang ingin bangkit dari duduknya, tapi tangan Pak Davin dengan cepat mencengkeram lengan Rosa untuk mencegahnya pergi. Oh, jangan buru-buru dong, cantik. Temani aku dulu minum tehnya sampai habis, jangan khawatir soal pembayaran itu, aku kasih dispensasi waktu 2 atau 3 hari lagi enggak apa-apa. Rayu Pak Davin yang berhasil membuat Rosa duduk kembali bersamanya. Lagi-lagi Rosa tidak bisa membantah keinginan Pak Davin, termasuk saat dia meminta Rosa duduk di pangkuannya. Bersambung. 74. Ayo tuangkan lagi tehnya, cantik. Ucap Davin sambil memberikan cangkir yang telah kosong pada Rosa. Rosa tidak bisa berbuat apa-apa, selain manut saja mengikuti keinginan Davin demi penangguhan pembayaran rumah sakit yang diberikan jika dia mau melayaninya minum teh. Sebatas minum teh tidak masalah, asal jangan menginginkan yang macam-macam, pikir Rosa yang mulai menuangkan teh hangat dari dalam teko kaca ke dalam cangkir yang sudah kosong. Saat Rosa membungkuk di depan Pak Davin, tangan pimpinan rumah sakit itu dengan lancang menyentuh bagian belakang Rosa yang cukup sintal. Sontak Rosa terkejut hingga menumpahkan air teh yang baru saja dituangnya ke cangkir, mengakibatkan sebagian air teh itu menggenangi meja kaca berwarna hitam itu. Wow, kok airnya dibikin tumpah? Tanya Pak Davin pada Rosa yang segera berdiri menjauh dari lelaki itu. Salah bapak sendiri kenapa tangannya kurang ajar menyentuh tubuh saya. Saya wanita baik-baik, Pak, saya enggak suka diperlakukan seperti itu. Ucap Rosa dengan nada marah sambil memicingkan pandangan matanya penuh amarah pada Pak Davin. Jangan sok jual mahal kamu, Rosa. Lagian aku juga enggak sengaja, enggak usah nyolot gitu dong. Ucap Pak Davin dengan nada tegas, dia merasa tidak suka Rosa malah marah dan tidak mau menuruti kesenangannya. Tentu saja saya jual mahal, Pak. Karena saya bukanlah wanita murahan, saya punya harga diri. Jawab Rosa merasa tidak terima dengan sikap Pak Davin yang seolah memandang wanita sebelah mata. Ya sudah, terserah kamu, yang penting sekarang kamu harus bersihkan meja ini, gara-gara kamu mejaku jadi berantakan, ucap Davin menyuruh Rosa sebagai upayanya untuk pembalasan atas penolakannya. Rosa celingukan mencari kain atau tisu yang dia gunakan untuk mengelap meja yang basah, tapi tak dia temukan. Kok malah bengong di situ? Ayo bersihkan sekarang. Perintah Davin benar-benar menganggap Rosa seperti seorang babu. Aku harus membersihkan dengan apa? Lap atau tisu pun tidak ada. Ucap Rosa memberi alasan dia belum melakukan yang diperintahkan Davin. Kamu punya otak, kan? Pakai dong otak kamu. Bagaimanapun caranya, meja itu harus dalam keadaan bersih seperti semula. Ucap Davin kasar, sangat tidak layak seorang dokter sekaligus pimpinan rumah sakit bersikap seperti itu pada seorang gadis. Sikapnya seperti orang yang belum pernah mengenyam bangku sekolah. Setelah berpikir sejenak, Rosa mendekati meja kaca di depannya. Lalu dia berjongkok di depan meja. Tangan kirinya diletakkannya di atas meja, lalu menggiring genangan air itu menuju ke tepi meja. Di bawah meja telapak tangan kanannya sudah siap menadahi air teh yang berwarna kehitaman. Kemudian dia basuhkan air teh di telapak tangannya itu ke pakaian yang dikenakannya, sehingga bajunya yang berwarna toska menjadi basah dan penuh bercak kehitaman. Rosa melakukannya beberapa kali hingga genangan air teh di atas meja benar-benar kering dan bajunya jadi basah semua. Davin tampak senyum-senyum dengan penuh kericikan. Lihat sudah bersih, kan? Puas Bapak memperlakukan aku seperti ini. Ucap Rosa pada Davin sambil memandang dengan wajah kesal. Jangan senang dulu kamu, tuh lihat di lantai airnya melebar kemana-mana, ayo bersihkan. Ucap Pak Davin sambil berdiri menunjuk ke lantai.
Rosa terkejut melihat genangan air di lantai yang tak diketahuinya itu. Tentu saja Rosa tak tahu karena tanpa Rosa sadari Pak Davin dengan sengaja membuang sisa air di cangkir ke atas lantai. Karena pakaianmu sudah basah untuk membersihkan air di atas meja, sekarang aku minta kamu berguling-guling di lantai untuk membersihkan genangan air teh ini. Ayo cepat lakukan, perintah Pak Davin ingin mempermalukan Rosa. Tentu saja Rosa menolak, karena dia merasa tidak menumpahkan air ke lantai. Tidak, aku tidak mau melakukannya, ucap Rosa saat Pak Davin mendesaknya untuk bergulingan di lantai. Ayo cepat, aku paling pantang ada orang menolak keinginanku, ucap Pak Davin dengan marah lalu menyerang ke arah Rosa dengan menjambak rambut wanita itu. Au, jerit Rosa kesakitan saat rambutnya yang panjang sepunggung dijenggut oleh Pak Davin. Makanya, jangan sekali-kali menolak keinginanku, sekarang rasakan ini. Sakit, kan? Ucap Davin masih mencengkeram rambut bagian belakang Rosa, membuatnya mendongak ke belakang dan merintih kesakitan. Ayo sekarang lakukan perintahku, bersihkan lantai itu sekarang juga, ucap Pak Davin sambil menunjuk ke arah Rosa yang telah dilepaskannya. Rosa malah berlari ke pintu dan berteriak meminta bantuan pada orang. Tolong, 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 teriak Rosa sambil menggedor-gedor pintu yang sudah dikunci oleh Davin saat Rosa sedang membersihkan meja. Tapi, yang dilakukan Rosa sia-sia karena tak ada seorang pun yang mau datang menolongnya. Tentu saja karena Pak Davin punya kuasa, sehingga tidak ada seorang karyawan pun yang ingin mengambil risiko dengan mengganggu kesenangannya. Kamu tidak akan bisa pergi dari ruangan ini, sebelum kamu melakukan keinginanku. Ayo cepat bersihkan air di lantai dengan berguling-berguling, itu akan menjadi balasan setimpal karena kamu berani menolak pimpinan rumah sakit yang terhormat seperti aku. Perintah Davin lagi sambil berusaha mendekati Rosa yang berdiri ketakutan di depan pintu. Plak, Rosa spontan menamparkan wajah Pak Davin ketika lelaki itu sudah benar-benar mendekati dan ingin memaksanya melakukan perintahnya yang sangat tidak akal. Pak Davin penuh amarah menatap nyalang ke arah Rosa yang berani menamparkan wajahnya. Plak, plak, dengan penuh emosi Pak Davin balas menamparkan wajah Rosa dengan keras sebanyak 2 kali sehingga Rosa sempoyongan jatuh ke lantai sambil memegangi pipinya yang terasa sakit. Kamu itu memang kurang ajar, maki Pak Davin. Tak cukup sampai di situ, Rosa yang terjatuh di lantai digenggaman lengannya oleh Pak Davin. Kemudian dengan tidak manusiawi dia diseret oleh lelaki kejam itu hingga mendekati genangan air di atas lantai yang berada tidak jauh dari meja. Ayo cepat, berguling-guling bersihkan air itu, perintah Pak Davin lagi. Rosa yang terduduk di lantai menggeleng-gelengkan kepala menolak keinginan Pak Davin. Pak Davin yang semakin emosi, menendang punggung Rosa sehingga tubuhnya tergeletak ke atas genangan air teh itu, membuat pakaian Rosa hampir seluruhnya basah. Karena tidak ingin Pak Davin bertindak lebih kejam lagi pada dirinya, Rosa terpaksa mengguling-gulingkan badannya beberapa kali pada lantai sampai genangan air itu kering. Nah, begitu dong. Coba dari tadi kamu menuruti perintahku, aku tidak akan melakukan tindakan kekerasan, ucap Pak Davin sambil tersenyum penuh kemenangan telah berhasil mempermalukan Rosa yang masih terbaring di lantai sambil menangis terisak-isak. Setelah puas mengerjai Rosa, Pak Davin membuka kunci pintu ruang kerjanya untuk membiarkan Rosa beranjak lalu melangkah keluar. Aku kasih waktu kamu 2 hari untuk melunasi semua tagihan rumah sakit ibumu. Kalau kamu tidak berhasil melunasinya, kamu punya 2 pilihan, aku laporkan ke pihak berwajib atau kamu mau melayani keinginanku. Ingat itu, ucap Pak Davin sebelum Rosa keluar meninggalkan ruangannya sambil menangis terisak-isak. Bersambung, 75. Hari ini aku telat datang ke kantor, ada hal yang harus aku uruskan, ucap Coki pada pesan singkatnya yang dikirim pada Susan pagi ini. Sejak semalam Coki sudah berencana untuk menemui Rosa di kantornya. Telepon dari Rosa semalam yang terputus membuatnya kepikiran. Kenapa Rosa bilang dia kecewa denganku? Batin Coki terus bertanya-tanya. Coki sarapan dulu, ucap Lionelian yang sedang berkutat di meja makan ketika melihat Coki keluar dari kamarnya. Aku buru-buru, Kak, ucap Coki menghampiri meja makan lalu menseruput teh hangat yang sudah kakaknya sediakan. Sandwichnya enggak dimakan, tanya Lionelian yang sudah bangun lebih awal agar bisa menyiapkan sarapan untuk adiknya. Aku ambil satu ya, aku makan di mobil saja, jawab Coki yang tidak ingin mengecewakan kakaknya, lalu dia mengambil sepotong sandwich yang dipegangnya dengan tisu. Aku berangkat dulu, kalau kakak ada perlu apa-apa telepon aja, ingat Coki pada kakaknya. Lionelian hanya mengukir senyum tipis mengiringi langkah Coki bergegas meninggalkannya. Ada perasaan bahagia menyelusup di hati Lionelian melihat Coki bersemangat menyongsong harinya. Lalu dia memutuskan mengisi liburannya hari ini dengan membaca buku favoritnya ditemani secangkir teh hangat dan sepotong sandwich tuna di beranda belakang rumah sambil menghirup udara pagi yang segar.
Kehadiran Choki di kantor Rosa terasa berbeda dengan saat terakhir dia menjejaki kakinya di sana, sebelum diketahui aset perusahaan properti itu adalah milik keluarga Charbini, orang tua Choki. Ketika itu kehadiran Choki penuh sindiran dan nyinyiran, bahkan hinaan dirinya sebagai si kere Choki tidak segan-segan dilontarkan kawan sejawat Rosa, tapi berbeda hari ini, semua staf kantor menyambutnya dengan ramah dan penuh senyum. "Selamat pagi Pak Choki, ada yang bisa saya bantu?" Sapa seorang staf Kemayu dengan ramah dan penuh rasa hormat, padahal dulu dia pernah merundung Choki sebagai lelaki miskin dan lusuh. "Aku mau bertemu Bu Rosa, apa dia sudah datang?" Tanya Choki langsung pada tujuan kehadirannya di tempat itu. "Oh, Bu Rosa sedang menghadap atasan, Pak Sastro. Bapak mau menunggu apa saya panggilkan, Pak?" Tanya lelaki itu dengan suaranya yang lembut dan mendayu-dayu. "Enggak apa-apa, aku langsung ke ruangan Pak Sastro saja, di lantai 4, kan?" Tegas Choki. "Iya, Bapak, silakan," ucap si Kemayu dengan tangannya yang bergerak lembut mempersilakan Choki berjalan menuju lift. Saat berpapasan dengan beberapa staf di depan lift pun mereka menyapa Choki dengan ramah. Choki bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mereka tahu identitas Choki sebagai seorang CEO. Apa mungkin Pak Sastro yang menceritakannya? Tapi, kenapa Rosa hingga sekarang belum mengetahuinya? Batin Choki bertanya-tanya sambil melangkah pasti menuju ke ruang kerja Pak Sastro di lantai 4 bangunan yang cukup besar itu. Tiba di lantai 4, baru saja keluar dari lift, Choki mendengar suara seorang lelaki sedang bicara dengan suara keras dengan nada memarahi dan memaki-maki seseorang. Setelah sampai di depan ruang kerja Pak Sastro, barulah Choki tahu bahwa sumber suara itu berasal dari ruangannya. Pintu ruang kerja Pak Sastro rupanya tidak tertutup rapat, sehingga suaranya terdengar hingga keluar ruangan. Saat Choki melintas dari balik pintu, tampaklah di dalam ada Rosa mengenakan blazer berwarna navy blue yang sewarna dengan celana panjangnya. Mendengar suara Pak Sastro yang mulai meninggi kembali, tanpa pikir panjang lagi untuk melindungi Rosa yang kemungkinan sedang mendapat bully dari atasannya, Choki langsung mengetuk daun pintu ruangan itu lalu masuk ke dalam. Pak Sastro yang sedang memarahi Rosa cukup terkejut melihat kehadiran Choki, demikian juga Rosa yang menatap heran pada Choki yang tiba-tiba tanpa memberi kabar sudah berada di tempat kerjanya. "Wah, Pak Choki rupanya. Selamat pagi, Pak," ucap Pak Sastro dengan ramah lalu bangkit dari tempat duduknya bermaksud menghampiri dan menyalami Choki. Walaupun dengan raut wajah datar Choki menerima salam dari lelaki bertubuh pendek di depannya. "Apa-apaan ini, Pak? Pagi-pagi sudah marah-marah dan melakukan perundungan pada staf?" Tanya Choki dengan nada tegas seolah ingin menunjukkan pada Rosa bahwa dia berpihak padanya. "Silakan duduk dulu, Pak," ucap Pak Sastro bersikap tenang ingin menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. "Tidak perlu, coba sekarang Bapak jelaskan apa yang Bapak lakukan pada Rosa barusan." Tegas Choki. "Jadi begini, Pak Choki, Bu Rosa kebetulan sedang ditimpa musibah orang tuanya sakit, dan saya sudah memberinya dispensasi untuk mengambil izin kerja, tapi sekarang pagi-pagi datang meminta gaji 5 bulan di muka, tentu saja saya keberatan." "Begitu, Pak," jelas Pak Sastro berusaha tetap tenang mengatakan yang sebenarnya terjadi. "Tapi, tidak harus berteriak-teriak juga sampai terdengar keluar, Pak. Jangan mentang-mentang Bapak atasan bisa semaunya saja pada bawahan, tetap harus dijaga kode etiknya." "Betul begitu kan, Pak?" ucap Choki dengan nada tegas pada Pak Sastro. "Iya baik, Pak. Saya minta maaf," ucap Pak Sastro terbatas sambil menunduk ke arah Choki. "Minta maafnya ke Rosa, Pak, bukan ke saya," ucap Choki sambil memandang ke arah Rosa yang sejak tadi duduk merunduk di depan meja Pak Sastro dengan wajah terlihat sedih. "Iya Bu Rosa, saya minta maaf kalau tadi bicara kasar pada Ibu. Mengenai pengajuan pinjaman Bu Rosa, akan saya pertimbangkan. Nanti saya kabari secepatnya," ucap Pak Sastro dengan tenang dan coba menunjukkan rasa bersalahnya. "Saya tidak masalah kalau memang tidak bisa, Pak. Saya akan berusaha mencari pinjaman di tempat lain." "Saya rasa begitu saja, Pak. Saya juga minta maaf kalau pagi-pagi sudah merepotkan Bapak," ucap Rosa minta izin keluar ruangan Pak Sastro begitu tanpa memperdulikan atau berbahasa bisa bicara pada Choki. Setelah memperingatkan Pak Sastro agar tidak mengulangi perbuatan semena-menanya pada staf, Choki bergegas menyusul Rosa yang sudah berjalan keluar ruangan menuju lift. "Rosa tunggu," panggil Choki membuat Rosa menghentikan langkahnya. "Kamu kok sekarang aneh, Sa? Kalau ada masalah kenapa tidak menghubungi aku? Aku tidak mau bergantung terus sama kamu, Choki, atau sama orang lain. Aku ingin menyelesaikan masalahku sendiri, karena sekarang aku baru sadar kalau kita terlalu bergantung atau berharap pada orang lain hanya akan merasa kecewa pada akhirnya," ucap Rosa di telinga Choki terdengar mengandung makna yang tersirat, seperti sedang ditujukan kepadanya.
Apa yang sudah aku lakukan, sampai kamu bilang aku mengecewakan kamu? Tegas Choki sambil menatap wajah Rosa yang penuh kesedihan. Aku tidak punya banyak waktu untuk bicara denganmu, karena aku harus segera mendapatkan uang untuk membayar biaya rumah sakit ibuku yang jumlahnya ratusan juta, jelas Rosa. Ratusan juta, tidak salah aku mendengarnya. Bukankah biaya operasi ibumu tidak dikenakan bayaran oleh Profesor Hendra? Tegas Choki. Rosa mengeluarkan struk tagihan biaya rumah sakit ibunya, lalu diberikan pada Choki. Tertera di sana total tagihan sebesar 300 juta dan setengahnya adalah biaya operasi yang diatasnamakan dengan nama Dr. Davin, pimpinan rumah sakit Siloam. Kurang ajar Dr. Davin, aku akan membantumu membuat perhitungan dengannya, ucap Choki coba menunjukkan simpatinya pada Rosa. Tidak perlu, Choki, kamu tidak perlu ikut campur urusanku dengan Dr. Davin. Aku akan menyelesaikannya sendiri, karena aku tidak ingin bergantung lagi dengan orang lain, ucap Rosa kemudian masuk ke dalam lift meninggalkan Choki yang hanya bisa terpaku dengan perubahan diri sahabatnya itu. Pasti ada sesuatu yang sudah terjadi pada Rosa sehingga dia ingin menghindar dariku, gumam Choki dengan penuh rasa penasaran. Bersambung ke bab 76, Thanks for You.